Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang gambar bercerita dan sistem gerak ikan. Tujuan pembelajarannya, 1. Dengan mengamati contoh gambar bercerita, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian gambar bercerita. 2. Dengan mengamati gambar bercerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita. 3. Dengan mengamati, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya. 4. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Anak-anak, ayo sekarang kita amati gambar bercerita. 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberi wortel. Kelinci sangat suka makanan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. 3. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Anak-anak, sekarang kita pelajari satu persatu ya anak-anak, ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cerita bergambar atau cergam. Fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap saja. Yang kedua, komik. Gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas. Disampaikan lewat percakapan bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga, pamflet. Selembaran berupa tulisan yang ada disertai gambar atau tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat, cover atau sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. Yang kelima, kartun, gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian itu. Yang terakhir, 6, karikatur, gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip, tidak membentuk jalinan cerita.
Ya anak-anak, setelah kalian mengetahui ragam gambar ilustrasi, sekarang bagaimana ya cara menggambar ilustrasi? Ya, siapkan kertas, kanvas, atau kain. Lalu siapkan pewarna. Langkah pembuatannya yang pertama, 1. Tentukan gagasan. Gagasan bisa bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain. Ya anak-anak, selanjutnya amati gambar berikut ini. Masih ingatkah kalian bagaimana kelinci bisa bergerak? Kelinci bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Yang kedua, kambing. Kambing bergerak dengan cara dua pasang tungkai kaki, dua kaki depan, dan dua kaki belakang untuk berjalan. Seperti halnya kambing, sapi pun juga seperti itu ya anak-anak. Sapi bergerak dengan cara berjalan dengan kedua pasang kakinya, dua kaki depan dan dua kaki belakang. Selanjutnya burung. Bagaimana burung bergerak? Burung bergerak dengan cara berjalan dengan kakinya dan terbang dengan sayapnya. Ya anak-anak, sekarang kalian mengerti kan bagaimana cara hewan-hewan ini bisa bergerak? Tahukah kamu bahwa hewan-hewan kelinci, kambing, sapi itu termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang? Apakah kamu mengerti bahwa hewan yang berhabitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda? Contohnya ikan. Mari kita pelajari tentang gerak ikan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem gerak ikan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekor di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ya anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang gambar bercerita
gambar ilustrasi, dan juga sistem gerak ikan. Sekarang tugas kalian yang pertama menggambar gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan di buku gambar. Untuk contohnya bisa lihat di internet ya. Yang kedua, dari gambar ini, gambar nomor 2, buatlah cerita sesuai gambar di samping. Tugas yang ketiga, menyebutkan nama organ gerak, hewan ikan, kata, dan burung beserta fungsinya. Selamat mengerjakan. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. 2. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yaitu menentukan gagasan, merancang sketsa, dan mewarnai. Kesimpulan yang ketiga, ikan memiliki sistem gerak yang unik, berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak. Tetap semangat ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dadah.